Karena Al-Quran hanya 2,5%, zakat itu cuma 2,5%. Nah kita ini 10%. Wah itu luar biasa. Saya baru tahu juga kalau begitu. Kita kan coba melihat ini saudara, sasarannya itu. Ayat 14. Coba salah seorang baca. Janganlah engkau memeras berjahat dengan yang miskin dan menderita, baik dia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Saudara bayangkan. Bayangkan. Nah saya menemukan ini waktu saya lama tinggal di Jerman tahun 83. Saya itu heran. Aneh negara ini. Buruh bisa begitu jaya. Diperhatikan. Itu anak-anak Indonesia yang kuliah di Jerman. Cuma cuci piring di restoran. Ngepel lantai di kantor. Bersihkan WC. Itu pendapatannya bisa jauh lebih banyak daripada bapaknya jungkir balik kerja di Indonesia. Saya pikir ini hukum bagaimana negara ini. Nah gara-gara itu saya tuh mengerti. Oh ini tahu. Sampai saya itu mencari undang-undang dasar ya negara Jerman. Konstitusi Jerman itu apa? Saya kaget. Karena ketika mereka selesai kalah perang, Hitlernya mati, maka pemerintahan baru Jerman itu memanggil pastor dan pendeta untuk jadi penasihat pemerintah. Kami itu mesti apa? Ternyata ayat ini dipakai. Kaget nggak saya? Perhatikan buruh lebih dulu. Alasannya sederhana. Kita baru kalah perang. Itu mayat ada ribuan jutaan mayat. Nggak diurus. Peruntuhan bangunan. Siapa mau kerja? Bangsa kita setengah-setengah mati stres. Hancur semua. Nggak mungkin kerja. Orang Turki yang dipakai waktu itu. Maka itu sampai hari ini pemerintah Jerman menghargai orang Turki luar biasa. Ini ayatnya. Disejahterakan betul buruh-buruh itu. Akhirnya saya ke Australia, ke Amerika, ke New Zealand, ke Belanda, ke Swiss. Mengapa negara-negara yang berbasis Kristen itu buruhnya sejahtera betul? Gara-gara ayat ini. Kenapa Indonesia hancur kalah dengan Malaysia? Kenapa tenaga kerja kita lebih banyak lari ke Malaysia? Karena Malaysia hukum Inggris. Bagaimana buruh dapat perhatian khusus? Hebat sekali. Bayangkan, saya sempat iri hati dengan ayat ini. Kalau saya baca kalimat terakhir, pendeta saja nggak punya jalur online ke surga, buruh punya. Coba lihat ayat ini. Dikatakan kalau hari itu majikanmu nggak bayar kamu, laporkan ke surga. Aku urus majikanmu nanti. Hebat nggak buruh ini? Supaya mereka jangan lapor ke surga. Lihat petani-petani di Indonesia hancur hidupnya. Nelayan-nelayan diperas habis. Apa bedanya Filipina dengan Indonesia? Saudara, di Filipina itu TKI-TKW-nya, kalau sebagai istilahnya, itu dihormati sebagai pahlawan. Indonesia enggak, diperas. Turun pesawat sudah diperas. Lewat imigrasi, betul dirampok. Ketemu portir dirampok lagi. Saksi dirampok, habis. Jadi ayo kita pakai Taurat. Waktu saya ngomong ini mereka kaget. Karena di Arab enggak ada hukum ini. Saudara, kita lihat bagaimana kaum buruh diperhatikan oleh Tuhan. Ayat 17. Tadi ayat berapa? 14 ya. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, mari. Jadi Papa itu minta 4 kelompok orang ini. Orang asing, janda, dan anak yatim. Coba baca 15-nya dulu. Pada hal itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ngeri enggak? Ayat 15. Jadi buruh itu punya tempat khusus di hati Tuhan. Kalau sampai majikannya pelit gak bayar upahnya hari itu, suruh lapor ke surga. Wah, ini gak main-main. Anak pejabat hebat. Sekarang pun begitu. Kita gak buat rahasia lagi. Itu dengar ada tanahnya janda, langsung diganggu. Hak janda diperkosa. Itu ayat 17, berapa tadi? 17 ya. Jangan kau memperkosa hak orang asing anak yatim piatu. Jangan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ingat dulu kamu juga begitu. Ayat 19. Apabila engkau menuai ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang,
maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Ya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, supaya Tuhan Allah memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Saudara, orang pelit kalau baca ayat ini bisa stroke ya. Ini ladangku, ini panenku, ketinggalan seberkas dengan balik lagi untuk diambil. Bayangkan, ini hukum kasih yang luar biasa. Kita ingat juga waktu Naomi menyuruh menantunya, Ruth bukan orang Israel, dia nggak ngerti hukum itu. Ya orang Moab, tapi diajari nggak apa-apa. Kami punya hukum. Orang-orang kaya yang panen itu semua pegawainya nggak boleh genggam erat-erat, harus agak longgar supaya sengaja ada yang jatuh. Disitulah orang-orang miskin, para janda leles, orang Jawa bilang, akan ambil yang jatuh itu. Ini hukum yang hebat sekali. Kalau kita melihat Torah dari sisi ini, saudara, bangsa ini gak akan menderita seperti ini kalau gereja menjalankannya baik-baik. Katakan dia atau tidak. Seperti ini hukum. Maaf, ini cuma ngomong aja. Kalau kita belanja ke supermarket ketinggalan, biarkan. Itu artinya zaman sekarang. Kok enak? Ada yang punya. Kalau kita nggak mau untuk kita, pasti ke orang lain. Ini hukum yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Ayat 20. Ini kalau gandum. Sekarang, ayo yang lain baca ayat 20. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Zaitun goyang atau dipukul, yang tua jatuh. Pun aturan kasih, sekali pukul jangan dideret gitu. Sekali pukul. Ayo, ini kan hebat sekali hukum. Yang sisa ada orang lain yang mungkin, dan 3 kelompok orang. Saudara, orang asing dan buruh, kalau zaman sekarang istilahnya itulah urbanisasi. Jadi di semua kota besar di Indonesia itu banyak orang asing dan banyak buruh. Harusnya gereja perhatikan. Betul tidak? Harusnya itu yang diperhatikan gereja. Karena mereka cari makan di kota dan orang asing. Jadi orang asing itu tidak harus bangsa lain. Karena pada zaman itu orang asing itu yang bekerja di keluarga-keluarga Yahudi. Yang ketiga, ayat 21 kalau panen anggur. Yang lain silakan baca. Ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Iya. Hebat ya. Terus 22-nya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Selalu Tuhan ingatkan dulu kamu itu apa? Dulu kamu itu siapa? Gandum, zaitun dan anggur itu makanan pokok bagi orang Yahudi. Tapi kalau kita buka Mazmur 104 ayat 15, saudara. Ya, coba baca dulu. Mazmur 104 ayat 15. Tuhan kita memberikan sebuah pengertian. Apa itu gandum, apa itu minyak, dan apa itu anggur. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Nah, sumber sukacita adalah anggur. Terus? Yang membuat muka berseri karena minyak. Itu zaitun. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, itu gandum, menyegarkan hati manusia. Ini yang dibutuhkan semua bangsa di dunia, bukan? Butuh sukacita, butuh wajah berseri, butuh apa satu lagi? Ya, obat. Jadi minyak sebagai obat, muka berseri. Hebat sekali Tuhan kita. Jadi bangsa kita ini gak lapar hanya secara fisik saja, semuanya lapar. Secara pendidikan, secara waktu buku Laskar Pelangi itu ada, saya suruh semua gereja yayasan Kristen yang punya sekolah. Nggak lama filmnya main, wah saya obrak-abrik nonton semuanya. Ada yang belum nonton nggak? Nonton film Laskar Pelangi, saudara. Kenapa? Kalau saya pakai istilah Jawa, dengan film Laskar Pelangi itu muka gereja dilempari tai oleh orang Islam. Kenapa? Muhammadiyah bisa buat sekolah gratis. Kita jujur, bangsa ini kalau mendengar kata sekolah Kristen, sekolah Katolik, kata apa pertama muncul? Nah, mahal itu identik dengan sekolah Kristen Katolik. Islam bisa buat sekolah gratis sampai terangkat ke internasional. Film itu malu kita. Mereka guru-guru punya dedikasi. Kemana kita? Coba saudara teliti satu ini saja. Kalau saudara nggak pernah tahu, harus buat penelitian dari. Saudara, saya punya data. Karena bisa buat research keliling kemana. Sekarang ini bangsa Indonesia sedang krisis besar perawat Kristen. Karena gereja sadar nggak ada. Saya khotbah di gereja-gereja besar.
Kadang nggak pernah tahu.